Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah adalah pusat ilmu, perdagangan, dan budaya. Kota itu bagaikan permata yang bersinar di tengah padang pasir. Di sana berkumpul para ulama, pedagang, penyair, dan juga para penipu. Di satu sisi, Baghdad terkenal dengan kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan, perdebatan ulama, serta istana yang megah. Tapi di sisi lain, pasar-pasarnya penuh dengan pedagang licik yang mencampur beras dengan pasir, menteri yang sibuk memperkaya diri, serta rakyat kecil yang makin susah. Raja Harun al-Rashid, sang khalifah besar, melihat semua itu dengan hati resah. Ia adalah raja yang bijak, tapi juga manusia biasa. Ia pusing melihat dunia semakin aneh. Orang lebih percaya pada gosip daripada ilmu, kebenaran dianggap mahal, sementara kebohongan laku keras. Apakah ini tanda akhir zaman? Gumam sang raja. Dan seperti biasa, bila raja bingung, hanya ada satu nama yang selalu dipanggil, Abu Nawas. Suatu pagi, Harun al-Rashid mengumpulkan seluruh menterinya. Aula istana penuh dengan suara debat. "Ampun tuanku," kata seorang menteri gemuk dengan wajah licin, "jawaban atas semua masalah adalah pajak baru. Bila rakyat bayar lebih banyak, istana bisa membangun pasukan lebih besar untuk menertibkan mereka." Menteri lain yang kurus namun licik menimpali, "Tidak, tuanku. Solusinya adalah kerja sama dagang dengan negeri asing. Biarlah mereka merusak hutan dan laut kita, asal emas dan perak mengalir ke kas kerajaan." Raja memijit pelipisnya. Semua jawaban menterinya terdengar pintar, tapi sebenarnya hanya membela kepentingan perut masing-masing. Akhirnya raja mengangkat tangan. "Cukup. Kalian semua hanya memikirkan harta. Kebenaran tidak pernah keluar dari mulut kalian. Aku butuh orang yang berani berkata jujur." Seorang pengawal menunduk hormat. "Tuanku, mungkin hanya Abu Nawas yang berani melakukan itu." Raja tersenyum kecut. "Ya, si bajingan cerdik itu. Panggil dia." Keesokan harinya, Abu Nawas muncul di halaman istana dengan keledainya yang kurus kering. Orang-orang istana menahan tawa melihat penampilannya. Di punggung keledai itu, terikat sebuah papan kayu besar dengan tulisan aneh. "Kebenaran dijual, harga sesuai niat pembeli." Raja sampai berdiri dari singgasananya. "Astagfirullah, Abu Nawas, apa maksudmu menulis kata-kata aneh itu? Apakah kebenaran bisa dijual?" Dengan wajah jenaka, Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, bukankah sekarang semua orang sudah terbiasa menjual kebenaran? Ada yang menjualnya di media, ada yang menjualnya lewat janji politik, ada yang menjualnya di mimbar agama. Bedanya, mereka menjual kebenaran palsu, sementara aku, Abu Nawas, akan menjual kebenaran asli." Para menteri langsung bergumam sinis. "Dasar gila, apalagi trik orang ini." Tapi raja justru tertarik. "Baiklah, Abu Nawas, buktikan ucapanmu. Aku ingin melihat bagaimana kau menjual kebenaran." Abu Nawas meminta izin untuk membuka pasar khusus di alun-alun Baghdad. Raja menyetujuinya. Maka keesokan harinya, ribuan rakyat, pedagang, bahkan utusan negeri asing berbondong-bondong datang untuk melihat kehebohan ini. Abu Nawas berdiri di atas panggung kayu sederhana. Di sampingnya, papan besar tergantung dengan tulisan, "Lelang kebenaran Abu Nawas hanya untuk yang berani membayar." Kerumunan mulai riuh. Seorang pedagang kaya dengan jubah sutra maju mendekat. "Abu Nawas, aku ingin membeli kebenaranmu. Berapa harganya?" Abu Nawas mengelus jenggotnya pura-pura berpikir. "Untukmu, harganya 1.000 dinar." Pedagang itu kontan kaget. 1.000 dinar? Itu harga sebuah rumah. Abu Nawas tersenyum nakal.
Kalau begitu, mungkin kau lebih suka membeli kebohongan saja, harganya jauh lebih murah. Tapi ingat, kebohongan akan membuatmu rugi sepanjang hidup. Masa tertawa terbahak-bahak. Pedagang itu malu, tapi gengsinya lebih besar daripada logikanya. Ia pun mengeluarkan 1.000 dinar emas. Abu Nawas mengambil sebuah papan kecil, lalu menulis dengan arang. Orang yang menimbun barang dagangan demi keuntungan adalah pencuri yang lebih jahat daripada perampok jalanan. Begitu tulisan itu diperlihatkan, massa bersorak. Mereka tahu pedagang kaya itu sering menimbun gandum, lalu menjualnya saat harga melonjak. Hahaha, benar. Inilah wajah pencuri sesungguhnya, teriak rakyat. Pedagang itu pucat pasi. Ia baru sadar telah membeli kebenaran yang justru membongkar kebusukan dirinya sendiri. Setelah pedagang kaya ketiban sial, giliran seorang menteri kerajaan maju. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari rakyat jelata. Abu Nawas, aku akan membeli kebenaran kedua. Tapi ingat, jangan coba-coba mempermalukan seorang pejabat kerajaan, katanya dengan nada sombong. Abu Nawas menyeringai. Baiklah, Tuan Menteri, untuk pejabat tinggi sepertimu, kebenaran lebih mahal, 2.000 dinar. Menteri itu mendengus. Aku punya harta lebih dari itu. Ia lalu mengeluarkan kantong emas besar. Abu Nawas menulis di papan dengan hati-hati, lalu membacakannya keras-keras. Penguasa yang lebih sibuk memperkaya diri daripada menolong rakyatnya adalah pengkhianat amanah. Kerumunan langsung bersorak. Benar, itu dia wajah para pejabat kita. Menteri itu langsung memerah seperti kepiting rebus. Kau menghina aku. Abu Nawas tertawa lebar. Aku tidak menyebut namamu. Tapi jika kau merasa tersindir, berarti kau sedang membeli cermin, bukan kebenaran. Raja Harun al-Rashid yang menyaksikan semua itu hampir terbahak, tapi ia menahan diri. Dalam hatinya, ia menikmati bagaimana Abu Nawas berhasil mempermalukan menterinya dengan cara elegan. Keramaian makin panas ketika seorang duta dari negeri jauh maju. Ia berasal dari negeri yang kaya emas dan minyak. Abu Nawas, aku ingin membeli kebenaran tentang bangsaku. Katakanlah yang sebenarnya, katanya dengan bangga. Abu Nawas menatapnya tajam. Kalau begitu, kau harus membayar 3.000 dinar. Sebab kebenaran tentang sebuah bangsa jauh lebih berat daripada kebenaran tentang satu orang. Duta itu mengangguk dan menyerahkan emas. Abu Nawas menulis di papan. Bangsa yang merusak alam demi kekayaan hanyalah sedang menggali kuburnya sendiri. Pasar mendadak hening. Kata-kata itu terasa menusuk. Semua orang terdiam, karena sadar bukan hanya negeri asing, tapi juga mereka sendiri sering merusak bumi. Duta itu terdiam lama, lalu menunduk. Ia tahu bangsanya sedang melakukan hal yang sama, menebang hutan, mengeringkan sungai, dan meracuni laut demi emas. Raja Harun berbisik pada menterinya, lihatlah, Abu Nawas bukan hanya menegur kita, tapi juga seluruh dunia. Di tengah keramaian, seorang nenek tua maju. Bajunya lusuh, tangannya gemetar, dan ia hanya membawa 2 keping perak. Abu Nawas, katanya dengan suara serak, aku tidak punya emas. Tapi aku ingin membeli kebenaran yang bisa membuat hidupku lebih ringan. Abu Nawas tersenyum haru. Ia mengambil papan kecil dan menulis. Rakyat kecil yang sabar lebih mulia daripada penguasa yang rakus. Nenek itu meneteskan air mata. Ia memeluk papan itu erat-erat seolah memeluk mutiara. Kerumunan pun bersorak. Sebagian menangis, sebagian bertepuk tangan. Raja melihat kejadian itu dan hatinya bergetar. Ia sadar bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus dijual mahal. Justru rakyat miskinlah yang paling berhak mendapatkannya secara gratis. Akhirnya,
Raja Harun sendiri maju ke depan. Semua orang menahan napas. Abu Nawas, katanya, kau sudah menjual banyak kebenaran kepada rakyat, pedagang, pejabat, bahkan duta asing. Tapi aku adalah khalifah, pemimpin dunia Islam. Katakan padaku, berapa harga kebenaran untuk seorang raja? Abu Nawas menunduk sebentar, lalu tersenyum nakal. Tuanku, untuk seorang raja, kebenaran tidak bisa dibeli dengan emas atau dinar. Raja mengangkat alis. Mengapa begitu? Karena kebenaran terbesar hanya bisa dibeli dengan keadilanmu. Jika kau ingin membelinya, bayarlah dengan hatimu, dengan keberanianmu menegakkan keadilan, meski menyakitkan dirimu sendiri. Suasana alun-alun mendadak hening. Bahkan burung yang beterbangan seakan ikut diam. Semua orang menunggu reaksi sang khalifah. Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lama sekali, lalu tersenyum pahit. Abu Nawas, kau benar. Kebenaran yang paling berharga tidak bisa dibayar dengan emas, tetapi dengan perbuatan. Kerumunan pun meledak dengan sorakan. Tidak semua orang senang dengan pasar kebenaran Abu Nawas. Para pedagang kaya merasa dipermalukan. Para menteri merasa tersindir. Bahkan sebagian ulama bayaran yang sering menjual fatwa untuk kepentingan politik ikut marah. Mereka bersekongkol di rumah seorang bangsawan. Kalau Abu Nawas dibiarkan, ia akan merusak tatanan. Rakyat bisa memberontak, kata seorang menteri gemuk. Benar, sambung pedagang kaya, kita harus mencari cara agar kebenaran Abu Nawas ditutup rapat-rapat. Akhirnya mereka sepakat melapor pada raja dengan tuduhan. Abu Nawas menghasut rakyat untuk melawan penguasa. Raja yang bijaksana tidak langsung percaya. Ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk diadili secara terbuka. Abu Nawas, kata raja, menteriku menuduhmu menghasut rakyat. Apa pembelaanmu? Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, Tuanku, aku hanya menjual barang yang sudah lama hilang, kebenaran. Jika ada yang merasa tersinggung, berarti dia sedang membeli cermin. Apakah aku salah bila cermin memperlihatkan wajah aslinya? Rakyat yang hadir di persidangan bersorak mendukung Abu Nawas. Bahkan beberapa prajurit pun tersenyum. Raja mengangguk. Kau benar, Abu Nawas. Bukan engkau yang salah, tetapi hati mereka yang takut pada kebenaran. Para menteri hanya bisa menunduk malu. Kabar pasar kebenaran Abu Nawas menyebar ke seluruh dunia. Dari Spanyol hingga India, orang-orang membicarakannya. Seorang utusan dari negeri jauh datang lagi membawa hadiah emas. Ia berkata, Abu Nawas, kami ingin membeli kebenaran yang bisa dipakai seluruh bangsa di dunia. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, dengarkanlah ini. Ia menulis di papan besar, bangsa yang membiarkan kebodohan merajalela akan dijajah meski punya senjata sebesar gunung. Utusan itu terdiam. Kata-kata itu seperti ramalan. Sebab banyak bangsa memang jatuh bukan karena kalah perang, tetapi karena rakyatnya dibiarkan bodoh. Suatu hari, seorang penjual kabar, sejenis wartawan zaman itu, datang. Abu Nawas, aku ingin membeli kebenaran tentang pekerjaanku. Abu Nawas menatapnya sambil terkekeh. Baiklah, tapi kau harus siap menanggung akibatnya. Ia menulis, orang yang menjual berita palsu lebih berbahaya daripada perampok, sebab ia merampok akal sehat manusia. Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lantang. Lihatlah dunia sekarang. Orang lebih percaya pada gosip ketimbang ilmu. Mereka sibuk dengan kabar bohong, padahal kebenaran ada di depan mata. Dunia akan hancur bukan karena kurang harta, tapi karena kurang waras. Rakyat bersorak makin keras, sementara para penyebar gosip
hanya bisa tertunduk di pasar kebenaran. Seorang anak muda maju. Wajahnya polos, matanya penuh semangat. "Wahai Abu Nawas, aku tidak punya uang, tapi aku ingin tahu kebenaran yang bisa menjadi bekal untuk masa depanku." Abu Nawas menatap anak itu dengan penuh kasih. Ia menulis, "Generasi muda yang malas belajar adalah generasi tua yang suka mengeluh." Anak itu mengangguk mantap. Kerumunan pun tertawa, tapi juga merenung. Abu Nawas lalu berkata, "Ingatlah, wahai anak-anak muda, dunia ini akan rusak jika kalian hanya sibuk main-main tanpa ilmu. Tapi dunia ini akan indah jika kalian menyalakan akal dan hati. Jangan tunggu tua untuk sadar, sebab menyesal selalu datang terlambat." Raja Harun masih penasaran. Ia berkata, "Abu Nawas, aku ingin satu kebenaran terakhir. Katakanlah, apa kebenaran terbesar yang harus aku pegang sebagai raja?" Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, kebenaran terbesar adalah ini." Ia menulis perlahan, "Seorang raja tidak diukur dari seberapa banyak istananya, tetapi seberapa adil ia kepada rakyat kecil." Raja terdiam lama sekali. Kata-kata itu menembus jantungnya. Ia sadar bahwa tahta hanyalah beban tanpa keadilan.